Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah buku dengan judul Dua Tangis dan Ribuan Tawa, karya Dahlan Iskan. Untuk yang pertama ini, saya akan baca dulu kata pengantarnya ya. Bukan instruksi, bukan pula khutbah. Banyak di antara karyawan PLN yang hampir 50.000 orang itu mempersoalkan pengadaan baju seragam. Ada yang bilang telah terjadi KKN di situ. Juga permainan komisi, ada yang menghendaki agar baju seragam diatur per provinsi, jangan dipusatkan. Bahkan ada yang minta agar baju seragam diberikan dalam bentuk uang. Masing-masing karyawan bisa membuat sendiri. Permintaan yang manakah yang saya penuhi? Bukankah kalau dipenuhi salah satunya akan menimbulkan ketidakpuasan yang lain? Lalu jadi pembicaraan di kalangan wartawan yang tidak henti-hentinya. Mengalahkan pembicaraan untuk mengatasi krisis listrik. Saya putuskan saja baju seragam dihapus. Karyawan wanita yang sangat kurang jumlahnya itu mempersoalkan banyaknya karyawan pria yang merokok seenaknya. Termasuk di ruang kerja yang full AC itu. Tamu-tamu juga ikut merokok seenaknya. Keluhan itu tidak pernah mendapat muara. Laki-laki terlalu dominan di PLN sehingga para wanitanya tidak berkutik. Banyak yang mengira aturan tentang rokok akan menimbulkan pro kontra. Ada yang menggunakan pasal hak asasi, ada yang mengusulkan smoking area. Begitu ramainya sehingga membicarakan soal rokok ini bisa-bisa mengalahkan pembicaraan bagaimana mengatasi jutaan daftar tunggu untuk mendapatkan listrik. Saya putuskan saja dilarang merokok. Bukan saja di dalam ruangan tapi juga di luar ruangan. Di seluruh kawasan kantor PLN. Tiap tanggal 17 ada upacara di PLN, banyak perdebatan mengenai pakai kopiah atau tidak. Yang tidak ikut upacara kena sanksi atau tidak. Bagi yang kantor cabangnya di dekat kantor wilayah, upacaranya jadi satu atau sendiri-sendiri. Kalau jadi satu berarti sang kepala cabang tidak pernah merasakan jadi inspektur upacara. Kalah dengan kepala wilayah. Kalau sendiri-sendiri apakah tidak saling melihat, lalu bersaing tidak sehat, atau jam upacaranya yang dibedakan seperti kebaktian di gereja. Bisa-bisa pembicaraan soal ini mengalahkan pemikiran mengatasi seringnya mati lampu. Saya putuskan saja upacara tiap tanggal 17 dihapus. Banyak sekali yang mempersoalkan perjalanan dinas. Berikan uang saja, terserah mau naik pesawat apa. Berikan uang saja, terserah mau tidur di hotel bintang 5, di hotel melati atau di rumah famili. Berikan uang saja, terserah mau 3 hari atau bisa diselesaikan dalam 1 hari. Bisa-bisa perbicaraan ini mengalahkan persoalan banyaknya proyek yang terlambat diselesaikan. Saya putuskan saja perjalanan dinas dihapus meskipun yang ini hanya terjadi 1 bulan. Tapi tidak ada perjalanan dinas sebulan penuh, sangat mengejutkan di PLN. Berarti 28.000 perjalanan dinas harus dihapuskan. Di sebuah perusahaan besar, persoalan karyawan tentu juga sangat banyak. Kesibukan mengurus internal karyawan bisa-bisa mengalahkan kesibukan mengurus konsumen.
Kalau sampai hal itu terjadi, tentu bencana bagi perusahaan itu. Semua karyawan sudah kelihatan sibuk dan kerja keras. Tapi kesibukan itu dan kerja keras itu pada dasarnya hanya untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan konsumen. Kesibukan mengurus diri sendiri itulah yang ingin saya kurangi menjadi CO Noted, agar energi karyawan lebih banyak disalurkan untuk mengurus konsumen, waktu, pikiran, perhatian, dan pendanaan bisa lebih banyak untuk mengurus perusahaan. Tentu saya menyadari bahwa karyawan yang jumlahnya begitu besar adalah konsumen juga. Mereka adalah konsumen meski sebutannya internal consumer. Keinginan dan kepuasan mereka juga harus dipenuhi. Karyawan, apalagi dalam jumlah yang begitu besar, adalah juga konsumen yang harus dilayani dan dijadikan raja. Terutama oleh direksinya, lebih-lebih oleh CEO-nya. Sudah menjadi tradisi bahwa setiap halal bihalal di hari pertama masuk kerja setelah lebaran, seluruh karyawan antri menyalami direksi yang berbaris di panggung. Di halal bihalal tahun 2011 kemarin, sebelum acara salaman berlangsung, saya umumkan. Sebelum acara salaman berlangsung, saya umumkan tahun ini silahkan karyawan berbaris dan seluruh direksi yang akan keliling menyalami karyawan. Tepuk tangan kesenangan menggema, pertanda bahwa karyawan sebagai konsumen internal direksi juga perlu diperlakukan sebagai raja. CO Notes ini pada dasarnya adalah media internal yang paling konkret untuk komunikasi antara produsen dan konsumen. Saya pun kaget ketika kemudian CO Noted ini bocor keluar. Banyak email dari para pensiunan PLN, bahkan dari masyarakat akademisi. Ternyata mereka antusias mengikuti CO Noted itu melalui pertukaran email. Sejak itu saya putuskan CO Noted juga di-upload ke website PLN. Beberapa koran kemudian juga mengambilnya untuk diterbitkan. Maka ketika kemudian muncul ide membukukannya, saya tentu tidak keberatan. Karena jurnalistik adalah darah saya. Tentu tidak ada kesulitan menyelenggarakan CO Noted ini. Jangankan sebulan sekali seperti yang diinginkan Corporate Secretary Ida Bagus G. Mardowo P. yang memiliki ide CO Noted ini. Tiap hari pun saya sanggup. Akhirnya saya putuskan CO Noted ini. Akhirnya saya putuskan CO Noted ini terbit sebulan sekali. Itu yang wajib, tetapi disunahkan juga untuk terbit di sela-sela wajib itu, manakala ada yang perlu dikomunikasikan ke karyawan. Itulah sebabnya mengapa tidak jarang sebulan bisa terbit 3 CO Noted. Di CO Noted saya memilih bentuk komunikasi yang tidak langsung. Bentuknya tidak seperti sambutan, tidak seperti imbauan, dan bukan pula berisi instruksi. Saya juga menghindari khotbah di dalamnya. Saya tidak tahu bentuk seperti yang ada di dalam CO Noted ini lebih baik atau lebih buruk dibanding misalkan kalau isinya langsung saja dalam bentuk penjelasan dan perintah. Dahlan Iskan. Baik, akan saya baca pada bagian 1 dengan judul CO Noted, pola penyelesaian nasional lokal. Menyelesaikan persoalan listrik di Indonesia tidak bisa hanya dengan menggunakan kacamata nasional. Ketimpangan persoalan kita di bidang listrik sangat nyata. Diagnosis yang didasari hanya pada angka-angka nasional bukan saja tidak tepat, bahkan bisa menjerumuskan.
Diagnosis seperti itu bahkan hanya akan membuat ketimpangan tersebut semakin menjurang. Keadaan di Jawa misalnya sangat berbeda dengan yang di Sumatera. Juga berbeda dengan Kalimantan, berbeda lagi dengan Sulawesi, NTB atau NTT, Maluku, dan Papua. Karena itu pemikiran penyelesaian masalah listrik di Indonesia di samping pola berpikir serba nasional juga harus serba lokal sekaligus. Maka kalau dalam dunia bisnis kita mengenal jargon yang sangat populer dalam 10 tahun terakhir, yakni global atau globalisasi sekaligus lokalisasi. Maka dalam menyelesaikan masalah listrik di Indonesia kita harus berpikir naskal atau nasional lokal. Semua ide global dianggap bertentangan dengan metamorfosis bisnis. Kalau pada awalnya semua bisnis bersifat lokal, lalu berkembang berskala nasional dan akhirnya mendunia, maka diyakini bahwa bisnis yang bersifat lokal akan kalah dengan yang bersifat nasional. Dan yang bersifat nasional pun akan hilang karena digulung oleh yang serba global. Tapi ternyata yang global-global juga mengalami kesulitan. Serba global ternyata belum tentu efisien. Kegemukan, tidak bisa lari, sejak itulah ditemukan satu kiat baru. Berpikirlah secara global tetapi berbuatlah secara lokal. Ingat moto Bank HSBC, Local World Bank. Maka direksi PLN ini juga berpikir seperti itu. Sudah merupakan kenyataan bahwa di Jawa kini tidak ada lagi persoalan daya. Meski orang di Jawa masih terus ngomongin krisis listrik. Tapi sebenarnya sama sekali sudah tidak ada krisis listrik di Jawa. Pasokan daya sudah menunjukkan memiliki cadangan 30% tahun ini. Jajaran manajemen PLN yang bertugas di Jawa sudah boleh naik kelas dari persoalan syariat ke jenjang terkait. 2 tahun lagi harus naik lebih tinggi ke jenjang hakikat. Sedang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB atau NTT, Maluku dan Papua jarang. Jajaran manajemen di wilayah ini masih harus berkutat di level terkait. Masih berkutat di level tarikot di wilayah ini. Belum cukup daya sehingga belum berdaya. Jajaran manajemen di wilayah-wilayah itu masih harus mengerjakan 5 hal sekaligus. Sebagaimana orang Islam harus bersyariat 5 kali sehari. Memikirkan ketidakcukupan daya, memikirkan lemahnya jaringan, memikirkan sulitnya distribusi, memikirkan bagaimana bisa efisien dan memikirkan pemberontakan rakyat yang menderita karena listrik. Alangkah repotnya. Di Jawa memang masih harus memikirkan daya, tapi sudah dalam tataran yang lebih bermartabat. Bagaimana agar semua pembangkit menghasilkan listrik sesuai dengan desain kapasitas agar modal yang ditanam bisa kembali. Bagaimana pemeliharaan dan menjaganya di Jawa dengan cadangan 30%, manajemennya tinggal dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang mudah. Pembangkit mana yang lebih mahal biaya pokok produksi atau BPP-nya sehingga bisa di-off-kan saat beban tidak memerlukannya. Karena itu kita sekarang harus berpikir naskal atau hati-hati jangan sampai hilang esnya. Sejak dari perencanaan dan pembuatan rencana umum penyediaan tenaga listrik atau RUPTL sampai ke soal COPEC atau OPEC, bahkan sampai ke soal pengaturan sumber daya manusia.
bahkan sampai ke soal strategi pemikirannya. Ibaratnya kita harus bernaskal, sejak dari hati sampai otak dan sampai perbuatan. Itulah sebabnya tim perencanaan segera melakukan tur ke daerah-daerah. Langkah pertama ke Sumatera, yaitu Sumsel, Riau, dan Sumut. Mereka akan bertemu gubernur dan bapeda di masing-masing daerah. Mereka akan menyerap dan merasakan denyut perubahan perekonomian di daerah itu. Dengan demikian, maka ketika mereka menyusun perencanaan, maka tidak hanya data yang tersedia di meja, tapi juga hati, perasaan, dan realitas di lapangan. Ada lagi contoh ini, di Timika akan ada proyek 10.000 MW dengan kapasitas 2 kali 7 MW. Tender pertama tidak ada yang berminat karena HPS dianggap terlalu murah. Tender kedua ada penawarannya tapi USD 65 juta. Ini berarti sekitar 600 miliar rupiah. Berarti tiap KWH berharga 4,5 juta rupiah. Gila. Melihat kenyataan itu, beberapa direksi langsung punya pemikiran yang liar. Mengapa dana 600 miliar rupiah itu tidak dibagi dua saja? Yang 300 miliar untuk membangun jaringan 150 kV sepanjang 100 kms, lalu kita cari sumber PLTA kecil di radius 100 km dari Timika. Masih ada alokasi 300 miliar untuk membangunnya. Dengan demikian, maka sama-sama 600 miliar, kita bisa mendapatkan sumber listrik yang lebih murah, tidak repot. Tiap minggu angkut batu bara dan banyak hal baik lainnya. Bahkan tentu saja dengan 4,5 juta per KWH, bukankah tenaga surya juga masih lebih murah? Itu adalah contoh pemikiran Naskal yang luar biasa. Tidak boleh lagi meski Timika ini masuk proyek 10.000 maka harus diterima begitu saja. Saya yakin semua jajaran manajemen dan staf kita di seluruh Indonesia memiliki kemampuan berpikir yang relatif sama. Yang membedakan hanyalah satu, kesempatan untuk mengaktualisasikannya. Kesempatan itulah yang harus mengemuka sekarang ini. Beberapa tanggapan pegawai terhadap CO Notex lokal, antara lain yang pertama, saya tergelitik dengan contoh 4,5 juta rupiah per KWH. Mohon kiranya dapat diklarifikasi. Sebab bila 600 miliar rupiah dibagi 4,5 juta rupiah per KWH, hasilnya 133.000 KWH. Angka jumlah KWH ini rasanya kok misterius bagi sebuah PLTU 2 kali 7 MW. Gambaran lain dari data contoh tersebut dapat dihitung biaya per KW terpasang sebagai berikut. Biaya KW terpasang 65 juta dolar Amerika Serikat dibagi 14.000 KW sama dengan 4.642,8 US KW per dolar Amerika Serikat, atau 600 miliar dibagi 14.000 KW sama dengan 42.857.143 per KW. Mohon maaf kalau analisis saya ini salah atau ada input data lain yang belum ditampilkan. Nah, itu tadi adalah yang disampaikan oleh M. Budi Setianto. Berikutnya untuk tanggapan yang kedua, saya pernah bertugas di wilayah Sulut Tenggo atau Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo mulai tahun 1994 sampai 1999.
Kemudian tahun 2003 sampai 2005 serta di wilayah Kalsel, Tengtim atau Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur dari tahun 1999 sampai 2003. Kami pun pernah berpikiran naskal beserta teman-teman. Namun yang terjadi pemikiran kami yang sangat sederhana pada waktu itu hampir selalu kandas oleh sergahan senior-senior kami. Sekarang ini tibalah saatnya kita kembali berpikiran naskah dengan back to basic. Nah, ini adalah pendapat dari Henry Subagjo, proyek PLTU 1 Jawa Timur, Pacitan. Tanggapan yang ketiga, selama ini peralatan transmisi GI dan pembangkit selalu harus diimpor. Dalam setahun PLN membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. Dulu Jepang juga pernah mengalami situasi yang sama dengan PLN saat ini. Mereka bisa menekan biaya yang besar dengan memproduksi peralatan sendiri. Andaikan kita bisa memproduksi sendiri konduktor, tower, trafo, dan generator, tentu biaya investasi akan jauh lebih murah. Akan tetapi kita belum mempunyai teknologi untuk membuatnya. Hal ini bisa diatasi dengan mengundang pabrikan, membangun pabriknya di Indonesia. Nah, ini adalah pendapat dari Irwanto. Saya lanjutkan untuk CO Noted Chua dengan judul Teman Baru Kita, Antusias. Saya akan selalu teringat pertanyaan seorang karyawan PLN saat dialog seusai upacara bendera tanggal 17 Januari 2010. Hari itu tempat hampir 1 bulan saya menjadi CO PLN. Apakah saya tetap akan bertekad untuk tidak membawa 1 orang pun dari luar ke PLN? Pertanyaan itu menggelitik karena saya memang pernah mengatakan itu. Yakni ketika koran-koran mulai memberitakan bahwa ada kemungkinan saya akan diangkat menjadi CO PLN. Waktu itu saya menegaskan tidak akan membawa 1 pun orang luar ke PLN. Mungkin pertanyaan tadi seperti pisau bermata 2. Setengah menagih janji, setengahnya khawatir. Jangan-jangan setelah berada di dalam PLN, saya berubah pikiran. Jawaban saya waktu itu tidak berubah. Justru setelah 1 bulan berada di PLN, saya semakin yakin bahwa saya sama sekali tidak perlu membawa orang luar ke PLN. Kalau sebelum masuk PLN, saya hanya memperkirakan bahwa di PLN banyak sekali orang yang hebat-hebat. Setelah saya masuk, saya bisa membuktikannya bahwa banyak sekali orang PLN yang sangat pandai dan sangat mampu. Ini terlihat dari jalannya rapat-rapat yang membahas persoalan yang membelit PLN selama ini. Begitu banyak ide untuk memperbaiki PLN. Begitu bagus ide-ide itu. Rapat-rapat direksi di PLN menjadi sangat produktif. Ratusan keputusan yang sudah dibuat hanya dalam waktu 2 bulan ini. Yang diperlukan tinggal bagaimana memilih ide-ide itu dan menyusun prioritasnya. Bahkan saya melihat di tengah banyaknya sorotan bahwa orang-orang PLN hidupnya terlalu mapan, ternyata saya melihat banyak sekali orang PLN yang sebenarnya hatinya gelisah. Mengapa PLN tidak maju-maju di tengah sorotan bahwa PLN sarangnya korupsi? Saya melihat begitu banyak orang PLN yang juga gelisah atas sorotan itu dan bertekad untuk membersihkan PLN dari citra seperti itu. Lihatlah, juga ketika pada general manajer, pimpinan unit dan anak perusahaan berkumpul dalam sebuah rapat kerja PLN di Purwakarta tanggal 18 sampai 20 Februari lalu. Para GM yang baru pun sangat antusias untuk berbenah. Jalannya diskusi di raker ini begitu hidup dan semarak.
Begitu kuat ide dan keinginan untuk membenahi berbagai hal, termasuk membenahi sesuatu yang mungkin agak sensitif. Pengadaan spare part. Begitu kuat suara-suara dari floor yang menghendaki agar dilakukan efisiensi besar-besaran dalam tata cara pengadaan spare part. Bahkan dalam lalu lintas email di antara karyawan yang saya ikuti, begitu besar keinginan untuk kalau PLN impor sendiri langsung dari pabrikan. Saya tidak akan lupa suara lantang di dalam raker tersebut yang menyerukan kegelisahan hati mereka. Mengapa perusahaan sebesar PLN dengan mudah didikte para pemasok dan rekanan bisnisnya? Mengapa PLN yang begini besar bertekuk lutut di tangan rekanan? Mengapa PLN yang begini besar tidak berdaya? Mereka pun mengingatkan bahwa PLN sekarang ini sudah menjadi perusahaan terbesar di Indonesia, mengalahkan Pertamina dan Bank Mandiri. Demikian juga ketika topik raker memasuki tema krisis listrik di berbagai wilayah. Diakui bahwa daya listrik di suatu daerah memang tidak cukup. Tapi juga terungkap bahwa betapa besar selisih daya terpasang dengan daya mampu yang terjadi di setiap wilayah. Ini berarti diesel yang terpasang di sana tidak menghasilkan listrik sesuai dengan kapasitasnya. Begitu jauhnya selisih kapasitas terpasang dengan daya mampunya sehingga bukan lagi seperti langit dan bumi, melainkan ibarat langit dan sumur sedikit lebih jauh. Peserta raker pun bertanya, ketika terjadi krisis listrik, mengapa semangat yang muncul justru menyewa diesel lagi saja? Mengapa bukan memperbaiki dan mengingatkan kapasitas diesel milik PLN sendiri yang mengalami derating itu? Dari sinilah lantas muncul semangat untuk mempertanyakan kembali selisih yang amat besar antara daya terpasang dan daya mampu itu. Malam itu juga ternyata ditemukan mengapa terjadi derating yang begitu besar. Jawabannya pun langsung ditemukan sebagian besar karena sistem water coolingnya kurang sesuai dengan aturan. Penggunaan airnya sembarangan, tidak punya kedisiplinan dalam menjaga mutu air yang dipakai untuk mendinginkan radiator. Akibatnya banyak radiator yang rusak. Sampai-sampai di malam itu saya menawarkan solusi yang konyol. Bagaimana kalau kita membeli Aqua saja untuk semua radiator diesel kita di seluruh Indonesia? Semahal-mahalnya Aqua pasti masih lebih murah daripada kerusakan radiator gara-gara air yang kurang baik yang dipaksakan masuk ke genset kita. Tentu, sebenarnya tidak perlu air sebaik Aqua. Tapi kesembrononan memang harus sudah ditinggalkan. Saya sungguh senang bahwa raker tersebut sangat kritis mempersoalkan semua itu. Lebih senang lagi ketika melihat apa yang disimpan oleh raker, apa yang disimpulkan oleh raker, perlu diadakan langkah konkret untuk uprating. Sebagai pilot project ditunjuk General Manager Sulut Tenggo atau Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, Bapak Wirabumi. Beliau harus memaparkan keesokan harinya berapa besar operating yang bisa dilakukan di wilayah Sulut, Gorontalo, dan Sulteng. Beliau diberi waktu setengah malam untuk memikirkannya. Keesokan harinya Bapak Wirabumi sudah siap dengan program operatingnya mengejutkan. Di wilayah itu saja Wirabumi bisa menaikkan kapasitas diesel 34,5 MW. Ini sama saja dengan keadaan bahwa selama ini terdapat 34,5 MW daya yang hilang percuma.
Dengan kata lain, Wirabumi bisa menemukan daya sebanyak 34,5 MW secara gratis. Dengan istilah lain lagi, Wirabumi bisa melakukan efisiensi besar-besaran dengan pengeluaran solar yang sama. Akan terjadi penambahan kapasitas 34,5 MW. Bahkan saya bisa mengatakan Wirabumi telah menemukan uang puluhan miliar untuk diserahkan ke PLN. Maksud saya, PLN tidak perlu membeli diesel sebesar 34,5 MW karena Wirabumi sudah menemukannya sendiri. Di Minahasa saja misalnya tiba-tiba bisa ditemukan kembali 19 MW daya yang pernah hilang itu. Dan di Palu, di mana krisis listrik luar biasa hebatnya dan sudah berlangsung puluhan tahun. Tiba-tiba bisa ditemukan kembali daya sebesar 9 MW gratis. Daya sebanyak 9 MW itu kalau PLTU sama dengan harus investasi 100 miliar rupiah lebih. Memang perlu waktu untuk perbaikan mesin agar mencapai daya maksimum tersebut. Tapi dijadwalkan bulan Agustus nanti semuanya sudah selesai dilakukan. Kalau di daerah Sulutenggo saja bisa ditemukan kembali daya 34,5 MW yang pernah hilang itu, logikanya di daerah lain juga bisa dilakukan uprating yang sama. Maka betapa besar daya yang bakal ditemukan kembali di seluruh Indonesia. Jadi memang tidak perlu saya membawa orang luar ke PLN. Saya hanya perlu membawa seorang teman saja ke dalam PLN ini. Teman itu bernama antusias. Hanya orang-orang yang hidupnya penuh antusias yang bisa membawa kemajuan. Virus antusias seperti yang terlihat di Raker itulah yang kini sedang menjalar di seluruh PLN kita. Dan berikut ini adalah tanggapan pegawai terhadap Cionotet, teman baru kita antusias. Nomor 1, tahun lalu Serpong ditarget mengimplementasikan listrik prabayar atau LPB sebanyak 1.000 buah dengan kondisi penuh keterbatasan. Tadinya saya pikir tidak mungkin, waktu tinggal 2 bulan. Meter belum ada, sistem penuh keterbatasan, pegawai belum kuasai dan lain-lain. Tapi teman menyentil saya. Lo pasti bisa. Sentilan ini membuat saya bangkit untuk berpikir pasti bisa. Ternyata bisa terimplementasi 1.200 buah. Belum selesai cerita, bulan lalu Bapak Dahlan Iskan meminta kami untuk menggenapkan meter prabayar jadi 5.000 dalam sebulan. Saya langsung berpikir, pasti saya gila. Tahun lalu saja 1.200 buah dalam 1 tahun. Alhasil pada H7 hari ini, alhamdulillah LPB terpasang 2.092. Pasang baru atau PB dalam proses administrasi dan preparasi 1.614. Perubahan daya atau PD dan proses migrasi 965 sehingga totalnya 4.671 pelanggan. Ini yang disampaikan oleh IGG Agus Sutopo, PLN dari Serpong. Tanggapan yang kedua, menurut saya pribadi yang mungkin baru beberapa tahun di PLN, terlalu banyak pengeluaran PLN yang tidak pada tempatnya. Pembengkakan harga saat pengadaan barang itu harus dapat ditekan. Dari pengalaman saya tersebut, saya baru sadar bahwa seekor semut tidak mungkin dapat mengusik seekor gajah. Dan hanya sekumpulan semut yang punya pandangan yang sama yang mampu melakukannya. Tapi sayang, PLN hanya mempunyai segelintir semut, Pak. Ini adalah diungkapkan oleh Andri Yunianto.
Tanggapan yang ketiga adalah bukan pengadaan spare part saja yang perlu dibenahi. Semua pengadaan yang mewajibkan PLN untuk mengeluarkan dananya juga perlu dibenahi. Kami yang berada di unit, terutama unit yang jauh dari pusat, merasakan sifat arogan penyedia barang dan jasa. Mereka seenaknya saja mengajukan harga penawaran. Sebab mereka tahu bahwa PLN di unit tersebut tidak punya pilihan lain. PLN hanya bisa pasrah bongkoan. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Bekti Wicaksono PLN Wilayah Sumatera Barat, Cabang Bukit Tinggi. Baik, saya lanjutkan untuk CO Notes yang ketiga dengan judul Perang Biarpet untuk sebuah harga diri. Apa kabar Biarpet? Kata Biarpet kini sudah diresmikan menjadi bahasa Indonesia dengan penulisan yang benar, yaitu Biarpet. Luar biasa tajam maknanya. Masyarakat menghujat, melecehkan, dan menyudutkan PLN. Bahkan pemimpin PLN pernah mendapat gelar yang dimaksudkan untuk mempermalukan seluruh jajaran PLN, yaitu Mr. Biarpet. Itulah sebabnya kesibukan pertama yang luar biasa di awal kehadiran saya sebagai CO PLN adalah mengusahakan agar kata yang membuat harga diri PLN jatuh ke jurang itu jangan diucapkan orang lagi. Usaha ini tidak terlalu sulit. Manajemen PLN yang lama pada dasarnya sudah melangkah ke sana. Kalau saja diberi waktu yang cukup, saya rasa tanpa diadakan penggantian manajer pun, soal Biarpet ini juga akan teratasi. Tapi soal Biarpet memang sangat gawat. Bukan saja sedang menistakan nama PLN, tapi juga nama presiden. Bahkan sudah sampai ikut menjatuhkan nama Indonesia sebagai negara. Bayangkan, Bali pun Biarpetnya begitu parah. Karena itu presiden sendiri ikut bicara. Presiden juga merasa malu karena pergi ke daerah manapun selalu mendapat keluhan Biarpet. Kantor wakil presiden juga mengadakan rapat rutin bulanan dengan agenda khusus Biarpet. Tentu saya berharap tahun 2010 bisa lebih baik. Tapi harapan itu sirna ketika dalam suatu rapat direksi di awal bulan Januari 2010 dipaparkan rencana kerja ini selama tahun 2010 Jawa Bali masih akan mengalami situasi krisis selama 37 minggu. Mata saya langsung terbelalak. Bukankah setahun itu hanya 52 minggu? Bagaimana bisa? Ada perencanaan dalam 52 minggu itu terjadi krisis listrik 37 minggu. Bukan hanya saya yang tertegun dengan rencana kerja itu, tapi juga direksi yang lain. Apa kata dunia? Protes direksi yang lain. Rupanya perencanaan ini dibuat sebelum pergantian direksi. Maka rapat hari itu pun dengan bulat bundar menolak rencana Biarpet selama 37 minggu itu. Hanya Pak Ngurah Atnyana seperti biasa terlihat yang paling tenang dan kalem. Orang paling tinggi di jajaran direksi ini memang tidak banyak omong, tapi otaknya terus berputar. Dia langsung ambil tanggung jawab. Kita pun percaya pada kemampuan manajerialnya. Pak Atnyana bukan tipe dar-der-dor. Setiap langkahnya dipikir baik-baik dan setiap rencananya dibuat sangat tersistem. Maka pada suatu rapat direksi tiba-tiba dia minta waktu 3 menit untuk menampilkan sebuah grafik baru. Krisis listrik yang semula direncanakan berlangsung selama 37 minggu ini menjadi hilang sama sekali dari perencanaan. Rupanya Pak Atnyana dan seluruh timnya berhasil memikirkan bagaimana ngatur kelebihan listrik di sana untuk dibawa ke sini dan yang kelebihan di sini dimanuver ke sana. Inilah cara kerja yang cerdas. Ditambah kerja keras,
Perbaikan PLTG Gilimanuk selesai. Bali idola dunia tapi mengalami krisis listrik yang memalukan selama 6 bulan ikut teratasi. Dengan berpikir lebih cerdas dan bekerja lebih keras, ternyata bisa. Di medan pertempuran melawan Biarpet lebih seru. Tidak mungkin lagi bisa diselesaikan di atas meja. Parah, gawat. Untung ada anak-anak Medan yang mau pulang kampung, Ikatan Sinulinggo. Waktu itu saya belum kenal Pak Ikuten, atau meski saya yang menandatangani surat pengangkatannya menjadi CM di Kit Sumbangut, saya juga belum kenal Budi Mulyono yang kita angkat jadi manajer untuk PLTU Labuhan Angin di Sibolga. Tapi saya percaya pilihan ini tidak salah. Rapat direksi yang memutuskan pengangkatan keduanya itu dilakukan dengan perdebatan yang seru. Segala segi dipertimbangkan dan dipersoalkan. Pagi, siang, malam saya sering menelepon dua orang itu. Pak Ikuten tipe panglima perang yang selalu siap di lapangan. Budi tipe manajer yang analitis, dua-duanya berhasil. Medan yang sudah Biarpet selama 4 tahun bisa menyala kembali sejak sebulan yang lalu. Padahal orang Medan sudah mengancam, awas kalau pas Piala Dunia Juni nanti masih Biarpet, Kota Medan bisa hancur. Ada juga ancaman yang lebih berjangka pendek. Kalau sampai banyak murid tidak lulus ujian nasional, maka PLN harus bertanggung jawab. Bagaimana teman-teman di Medan bisa menyelesaikannya? Ini nasib baik saja, kata Pak Ikuten dengan rendah hati ketika saya ke Medan. Pas kami berhasil memperbaiki unit 1.2, pas pula pemasangan lot 3 selesai. Maaf, unit 1 dan 2 ya. Pas pula pemasangan lot 3 selesai tambahnya. Bertepatan pula Inalum sudah mau menyalurkan listriknya ke PLN sebanyak 60 MW katanya. Saya memuji kerendahan hatinya itu, tapi saya tahu tanpa kerja keras semua kebetulan tersebut tidak akan datang. Saya tahu Pak Ikutan mungkin sumpek dengan telepon saya. Pasti ditambah dengan tekanan dari Pak Hari Jaya pahlawan sebagai dirupsinya. Juga sumpek karena setiap hari koran-koran di Medan mencaci maki PLN. Nama Ikutan juga terus masuk koran karena diragukan bisa mengatasi Biarpet di Medan. Tapi dia tidak grogi. Anak kebun jahe ini yang kini tinggal bersama ibunya itu justru grogi kalau setiap pagi ditanya sang ibu, kok namamu ditulis terus di koran sampai badannya turun 4 kilo selama 2 bulan di Medan. Sedang Pak Budi berhasil menarik kesimpulan bahwa penyebab angin-anginannya PLTU Labuhan Angin hanya satu. Kualitas batu bara yang rendah, sedang PLTU-nya sendiri ternyata baik-baik. Saya juga kaget ketika datang ke Sibolga, PLTU ini ternyata tidak buruk seperti yang selama ini didengung-dengungkan. Keberhasilan menyelesaikan Biarpet di Medan membawa berkah kemana-mana. Riau ikut selesai, Aceh ikut teratasi, apalagi penyaluran dan pusat pengatur beban atau P3B. Sumatera yang kantornya di Padang langsung memasang kapasitor ke arah Riau dan Aceh. Sehingga kiriman daya dari Medan sangat membantu Riau dan Aceh. Maka Biarpet di Riau juga hilang, demikian juga di Banda Aceh. Memang transmisi yang terlalu panjang dari Medan ke Banda Aceh sesekali terganggu, tapi gangguan transmisi distribusi tidak termasuk kategori Biarpet. Karena yang dimaksud Biarpet adalah pemadaman bergilir. Untuk Sumatera, kini tinggal kota-kota kecil yang tersolusi yang masih Biarpet. Yang terisolasi yang masih Biarpet.
seperti Mentawai, Sungai Penuh, dan beberapa lagi. Tapi program mengatasinya sudah di depan mata. Semua itu akan bebas biarpet sebelum tanggal 30 Mei bulan depan. Ternyata bisa. Pertempuran yang seru juga terjadi di wilayah timur. Juga lebih sulit medannya maupun persoalannya. Karena itu Pak Ahmad Syiang yang dinilai berhasil mengatasi persoalan di Kaltim diminta jadi GM di kampung halamannya. Secara guyon saya mengatakan padanya, masa mau malu di kampung sendiri? Tapi pengamatan Pak Ahmad Syiang sebagai GM Sultan Batara tentu bukan dimaksudkan untuk mempermalukannya di kampung sendiri. Hanya saja Makassar memang harus diatasi dengan cara Makassar. Ahmad Syiang juga berhasil 3 minggu yang lalu Makassar bebas pemadaman berkirim. Tentu tetap ada yang mengkritik bahwa itu bukan prestasinya. Ini kan kebetulan saja perbaikan di PLTK Sengkang sudah selesai, kata yang mencibirnya. Pak Ahmad Syiang tidak tersinggung, dia juga sangat rendah hati, tapi saya tahu dia kerja amat keras. Lebih keras dibanding ketika di Kaltim. Enak juga Pak Dis, katanya kepada saya lewat telepon pada suatu hari Minggu pagi. Apanya yang enak? Tanya saya, yang hari Minggu pagi itu juga lagi meninjau pelanggan yang kecewa karena pencatatan meteranya salah di daerah Depok. Saya lagi keliling daerah mengatasi persoalan di lapangan, lapornya. Minggu pagi di lapangan bekerja kembali seperti pramuka, katanya sambil tertawa. Maka dalam waktu 2 bulan bukan hanya Makassar yang bebas biarpet, tapi juga Sulbar. Minggu lalu Ahmad Syiang dimaju untuk menuntaskan penyambungan jaringan ke sana. Maksudnya agar dalam satu langkah 2 provinsi yang teratasi, bukan 2 tapi 3. Kendari juga sudah bebas biarpet yang kronis itu. Pertempuran yang masih berlangsung seru dilakukan oleh Pak Nyoman Astawa di Ambon. Saya tidak bisa membayangkan alangkah beratnya tugas Pak Nyoman di sana, ditambah dengan banyaknya persoalan di bawahnya yang hilang. Akibat kerusuhan yang panjang dulu itu, tapi saya percaya salah satu GM termuda kita ini akan keluar sebagai pemenangnya dalam hitungan bulan. Pak Wigner termasuk direktur yang paling pusing mengatur seluruh GM di Indonesia Timur itu. Saya tinggal menerima hasilnya. Saya percaya seluruh GM akan berhasil mengatasi persoalan yang sempat menjatuhkan nama PLN, Presiden dan bangsa Indonesia ini. Biarlah para GM menunjukkan kemampuan otak dan manajerialnya. Karena itu sejak sebulan yang lalu direksi sudah fokus pada perencanaan yang lebih strategis. Bagaimana agar tidak terjadi krisis listrik lagi di tahun 2012. Tanpa perencanaan yang baik dan kerja yang keras tidak mustahil. Tahun 2012 akan terulang apa yang bisa membuat kita kehilangan muka itu. Selama 100 hari pertama ini lebih 150 keputusan dan tindakan strategis yang sudah kita lakukan. Kapan-kapan daftar ini akan saya minta dimasukkan dalam intranet PLN agar bisa diikuti oleh semua jajaran kita. Namun itu saja belum cukup. Terlalu banyak persoalan yang harus diatasi, yang harusnya kita perbuat mungkin 5.000, bukan 150. Karena itu saya bisa menerima dengan lapang dada hasil survei yang kurang menggembirakan yang saya lakukan. Pekan lalu, survei ini dilakukan terhadap seluruh manajer yang ada di lingkungan PLN Pusat. Lebih 120 orang yang diminta menjawab pertanyaan dengan sistem tanpa nama agar jawaban bisa jujur. Di antara pertanyaan yang saya ajukan adalah 1. Apakah direksi sudah cukup kerja keras? 2. Apakah direksi sudah cukup memikirkan kemajuan PLN? 3. Apakah direksi sudah memberi sinyal contoh yang baik? 4. Apakah direksi sudah menunjukkan sinyal tidak melakukan KKN?
5. Apakah direksi sudah memberikan hasil yang memadai untuk 3 bulan? Hasil survei mengatakan bahwa direksi masih belum atau kurang kerja keras. 41%. Direksi belum atau kurang memikirkan kemajuan PLN 31% dan direksi belum dilihat memberikan sinyal contoh yang baik 33%. Namun demikian untuk sinyal KKN para kepala divisi dan manajer yang disurvei terlihat direksi sudah memberikan sinyal yang baik 35%. Walaupun masih ada yang meragukan 9%. Dari sini hasil kerja dalam 3 bulan ini survei memperlihatkan bahwa hasilnya belum memadai 56%. Tentu kelak survei yang sama juga akan dilakukan untuk para GM di seluruh Indonesia agar kita bisa bercermin secara bersama-sama. Justru orang lain melemparkan cermin ke kita. Cermin adalah sarana terbaik untuk merefleksikan kenyataan, kecuali cerminnya langsung terbelah. Nah, untuk sementara ini ya, untuk bagian 3 ini ada beberapa tanggapan juga. Tanggapan pegawai terhadap CO Noted perang Biarpet untuk sebuah harga diri. Yang pertama di Aceh, pemadaman bergilir atau Biarpet yang terjadi biasanya menjelang, sedang, atau sesaat waktu maghrib tiba. Suasana khusyuk yang harusnya ada saat orang beribadah menjadi ajang gerutuan, makian, atau hujatan terhadap PLN. Ketika musim pemadaman bergilir tiba, pekerja PLN biasanya menghindari sholat maghrib berjamaah di masjid atau menasyah. Ini yang ini untuk menghindari sasaran sindiran, ejekan, atau cacian dari jamaah lainnya. Duduk di warung kopi selepas jam kantor, memakai seragam krem atau coklat susu juga harus disiasati dengan memakai jaket. Nah, ini adalah tanggapan dari Edi Irawan, PLN wilayah Aceh. Selanjutnya untuk yang kedua, begitu lampu padam, sekarang pelanggan sudah malas berteriak ke telepon genggam atau mendatangi kantor PLN terdekat, tetapi yang lebih dahsyat, mereka berteriak melalui Facebook, Twitter, dan komen-komen di internet. Itu sangat terasa memalukan, bahkan menjadi olok-olokan teman-temannya. Mereka yang di subranting dan ranting yang tidak mempunyai kewenangan apapun dalam mengatasi adanya pemadaman terpaksa menjadi bulan-bulanan pelanggan. Seorang teman di Teluk Kuantan terpaksa harus pensiun. Ia kecewa berat, harta bendanya termasuk mobil pribadinya dihancurkan, pelanggan yang marah. Lalu harus menjalani tahanan karena membela diri dan hanya diganti uang beberapa juta saja sebagai ganti kerugian. Ini tanggapan dari Rahmat Evan. Yang ketiga, perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai definisi Biarpet. Selama ini masyarakat tahunya kalau listrik padam sekian lama kemudian hidup lagi, itulah yang disebut Biarpet tanpa mau mengerti penyebabnya. Apakah disebabkan karena pemadaman bergilir akibat kekurangan daya atau karena gangguan sementara? Jangan sampai kita sudah menyatakan pada seluruh stakeholder bahwa daerah tertentu telah bebas Biarpet sesuai definisi dalam CO Notice, tapi hujatan dan cacian Biarpet dari masyarakat masih tetap kewenceng. Nah, ini adalah tanggapan dari Rahmat, PLN Jasa Engineering. Nah, untuk sementara saya baca sampai CO Notes 3 sampai bab 3 saja ya. Nah, kita nanti akan kita lanjutkan. Jika ada kesempatan nanti akan kita lanjutkan atau saya lanjutkan pada CO Notes 4 dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi pembacaan CO Notes 1 sampai 3 dari buku Dua Tangis dan Ribuan Tawa karya Dahlan Iskan. Mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.